Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Hati Qin Chen bergerak, matanya berkedip, dia mulai mendesak cakram giok alam semesta, dan sepenuhnya menyerap udara kematian di dunia ini. Dapat dilihat bahwa udara kematian yang mengepul berubah menjadi sungai yang panjang, bergelombang, dan memasuki cakram giok alam semesta, dan di bawah penyempurnaan teknik penambalan langit, kekuatan itu menjadi milik Qin Chen sendiri. Bocah ras manusia, kamu berani bermain dengan api. Mayat guru suci berbicara dengan marah dan meraung lagi dan lagi. Apakah menurutmu ini adalah kekuatan sebenarnya dari kursi ini? Kursi ini hanya melakukan beberapa aktivitas kecil, tetapi perilaku Anda saat ini telah sangat merajalela. Keberadaan misterius ini tampaknya benar-benar marah, dan Qin Chen merasa bahwa di ujung sungai tulang yang tak berujung tampaknya mengirimkan kekuatan yang besar, dan saat berikutnya, seluruh sungai tulang mendidih. 4 atau 5 mayat Holy Lord muncul tiba-tiba, dan di kedalaman sungai tulang ini, tampaknya masih banyak mayat Holy Lord yang akan memanjat. Dalam adegan yang mengejutkan ini, kelopak mata Qin Chen melonjak liar. Dia berpikir bahwa mayat seorang Master Guru Suci sudah luar biasa, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa begitu banyak tulang Master Guru Suci muncul sekaligus. Dalam sekejap, beberapa master-master itu mengepung Qin Chen pada saat yang bersamaan. Chen sendiri juga merasakan tekanan yang ekstrim. Nak, terimalah hukuman mati. Ucap beberapa mayat Master Guru Suci itu tiba-tiba berkumpul dan menyerang bersama. Cahaya yang menggetarkan bumi membanjiri Qin Chen, dan ki kematian yang tak terhitung menyelimuti Qin Chen di dalamnya. Nafas kematian kali ini jauh lebih tirani daripada nafas kematian sebelumnya. Aura kuno di tubuh Qin Chen dengan cepat ditekan, dan tubuh kunonya gemetar, menggigil di bawah aura kematian ini. Selain itu, ada kekuatan misterius dan aneh di udara kematian ini, yang menarik Qin Chen ke dalam kegelapan tanpa akhir. Pada saat krisis, Qin Chen secara langsung menampilkan api bencana dan api dunia bawah. Dan aura bencana memenuhi dunia. Dalam sekejap, Qin Chen sekali lagi memainkan kekuatan tempur terkuatnya. Tapi mayat guru suci itu sangat kuat dan keras. Meskipun kekuatan Qin Chen dapat melenyapkan kekuatan mereka, Qin Chen tidak dapat langsung meledakkan mayat itu. Selain itu, ini adalah mayat, bukan daging dan darah, dan tentu saja tidak akan ada rasa sakit. Secara konseptual, meskipun serangan Qin Chen mampu mengusir lawan, namun tidak dapat membahayakan lawan. Selama roh kematian masih ada, mayat Master Suci ini dapat terus menyerang. Tidak, jika ini terus berlanjut, aku hanya akan jatuh ke dalam krisis tanpa akhir, karena mayat Holy Lord ini sama sekali bukan makhluk hidup, dan aura kematian di dalamnya tidak ada habisnya. Hanya dengan menemukan sumbernya, saya dapat menyebabkan kerusakan nyata. Fikir Qin Chen, dia segera melihat ke ujung sungai, dan dengan cepat bergegas menuju ujung sungai tulang. Qin Chen menjalankan kekuatan waktu dan ruang, dan sosoknya vertikal dan horizontal antara langit dan bumi, terus-menerus semakin dalam ke sungai tulang. Selain itu, mayat guru suci yang menakutkan dengan cepat mendekat, terus-menerus menyerang Qin Chen, tetapi tidak satu pun dari serangan ini yang dapat menyebabkan kerusakan nyata pada Qin Chen. Anak manusia, kamu benar-benar membuatku tersinggung. Tiba-tiba, sebuah suara marah bergema, bergemuruh, dan udara kematian yang tak ada habisnya berlama-lama di atas sungai tulang. Udara kematian hitam mengepul dan berubah menjadi awan gelap, dan di antara awan gelap, sepasang mata gelap muncul, menatap Qin Chen dengan tegas. Begitu ini muncul, jantung Qin Chen tiba-tiba berkontraksi dan napasnya berhenti. Ia merasakan tekanan yang membuat jantungnya berdebar-debar. Tekanan ini mirip dengan Lord of Abyss Demon. Yang mulia, ini ternyata merupakan paksaan dari seorang yang mulia. Apakah ada sosok yang mulia di sungai tulang ini?
Ucap Qin Chen terkejut, mengabaikan hal-hal lain, dan matanya tenggelam. Pada saat ini, panik tidak bisa menyelesaikan masalah apapun. Shen Yuan di tubuh Qin Chen berlari, dan dia mengeluarkan pedang karat misterius untuk pertama kalinya. Pada saat yang sama, Qin Chen meledak dengan kilat yang menyilaukan, yang merupakan lautan guntur di cakram giok keberuntungan. Jika lawannya benar-benar sosok yang mulia, Qin Chen tidak memiliki harapan untuk menang sama sekali. Satu-satunya kesempatan adalah menggunakan kekuatan lautan guntur dan pedang karat misterius, ditambah dengan kekuatan ruang dan waktu, untuk melihat apakah ada peluang untuk kabur. Cahaya guntur melonjak dari tubuh Qin Chen, tiba-tiba, tekanan mengerikan dari sosok yang mulia menghilang seketika, dan kemudian, mata gelap di langit menatap Qin Chen dengan tegas, mengungkapkan rasa keterkejutan. Dia berkata, "Kamu, itu sebenarnya kamu." Suara itu seolah-olah telah melihat sesuatu yang sulit dipercaya. Selain itu, di seluruh sungai tulang, semua mayat guru suci yang mengelilingi Qin Chen juga berhenti satu persatu, dan tidak lagi menyerangnya. Qin Chen berhenti dan menoleh pupil gelap itu. Dari suara pihak lain, Qin Chen mendengar sedikit kejutan, dan bahkan sedikit ketakutan. "Apa kamu kenal saya?" Qin Chen mengerutkan kening, tetapi tidak lagi panik, karena dia tidak bisa merasakan niat membunuh dari lawan. Tentu saja, Qin Chen tidak sepenuhnya ceroboh, tetapi terus memegang pedang karat misterius. Dia penuh dengan api malapetaka, dan asal-usul waktu dan ruang dapat diaktifkan kapan saja, selama dia mau, dia bisa melarikan diri dari sini dalam sekejap. "Huff, bagaimana mungkin aku tidak mengenalimu?" Ucap suara gemuruh itu menjawab. Seluruh sungai tulang menjadi tenang. Mata gelap ini menatap Qin Chen dan mendengus dingin. "Lebih dari 300 tahun yang lalu, kamu jatuh ke Deat Canyon ini. Tidak heran Anda bisa memahami aturan kematian." Gumam mata gelap ini. 300 tahun yang lalu. "Anda benar-benar mengenal saya," ucap Qin Chen mengguncang seluruh tubuhnya. Kejutan di hatinya tidak bisa dibayangkan. Namun, jika pihak lain benar-benar penguasa sungai tulang ini, maka tidak mengherankan jika dia dapat mengenali dirinya sendiri 300 tahun yang lalu. Ini hanya 300 tahun. Anda sudah menjadi master guru suci setengah langkah, dan kekuatan Anda bahkan sebanding dengan beberapa master guru suci biasa. Tidak heran dia akan memilih Anda, karena Anda telah berniat pergi dari sini. Apa yang Anda lakukan kembali? Qin Chen mendengarkan suara pihak lain, selalu merasa bahwa pihak lain penuh dengan kebencian. Pihak lain tidak mengenalinya pada awalnya, tetapi hanya setelah dia mengerahkan kekuatan guntur, dia tampaknya mengenalinya. Qin Chen merasa seperti lautan badai telah digulung di dalam hatinya, dan dia merasa telah menyentuh sebuah rahasia besar. "Senior," ucap Qin Chen segera memadatkan napasnya dan memberi hormat pada keberadaan yang tidak disebutkan namanya di ujung sungai. Dia berkata, "Junior datang ke sungai tulang ini, senior jangan tersinggung. Saya harap senior memaafkan saya. Kali ini, junior datang ke Deat Canyon, bukan untuk menghancurkan sungai tulang senior, tetapi untuk menemukan teman, dan omong-omong, untuk menemukan sisa-sisa kehidupan generasi muda sebelumnya." Ucap Qin Chen dengan hormat. "Mencari tubuh kehidupanmu sebelumnya. Tubuh di kehidupanmu sebelumnya tidak ada di sini. Apa yang sedang Anda cari?" Ucap mata gelap itu. "Tidak di sini," ucap Qin Chen terkejut. "Hah? Apa Anda tidak tahu?" Suara itu juga terkejut. "Itu benar? Kamu benar-benar mati saat itu? Tentu saja kamu tidak tahu secara spesifik, tetapi karena ulah kamu, kursi ini telah kehilangan kekuatan penebusan dosa selama bertahun-tahun." Suara itu mengerang dan menjadi tidak senang lagi. Qin Chen bingung, apa yang dibicarakan pihak lain. Lalu dia tersenyum pahit dan berkata, "Senior, jika generasi muda menyinggung sesuatu, tolong maafkan. Generasi muda tidak tahu apa yang terjadi. Jika bisa, junior ini bersedia untuk memberikan kompensasi pada senior." Ucap Qin Chen. "Kompensasi? Bagaimana Anda bisa memberi kompensasi?"
Itu adalah sumber penebusan dosa dari kursi ini, tidak lebih. Demi ketidaktahuan Anda, aku tidak akan kemari. Tiba-tiba, sungai tulang di depan membuka sebuah lorong, dan kemudian Qin Chen melihat bahwa sebuah menara tulang besar muncul di dasar sungai tulang putih yang tak terbatas. Menara kuno ini berakar di dasar sungai dan sangat megah. Seluruh menara kuno sangat megah. Itu ditempa dari tulang putih, dan tulang putih ini mengandung aura ganas yang sangat mencengangkan yang akan mengejutkan keabadian. Setiap tulang putih setidaknya adalah kerangka guru suci. Qin Chen melangkah keluar dan datang ke menara tulang ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Metode spasial semacam ini sangat ajaib, bahkan jika Qin Chen telah memperoleh mutiara batas kota dan memiliki asal-usul ruang, dia tidak dapat mendeteksi lokasi sebenarnya dari menara tulang ini. Yang lebih mengejutkan Qin Chen adalah bahwa di sungai tulang ini, di bawah Deat Canyon, Qin Chen masih memiliki perasaan berada di benua Tianwu, padahal dia telah meninggalkan daratan Tianwu dan datang ke ruang dan waktu yang misterius. Junior Qin Chen telah bertemu senior. Ucap Qin Chen kagum, dan bahkan memberi hormat pada pintu di menara tulang. Suara agung itu menjawab, kursi ini tidak ada di pintu, tapi di samping gerbang ini. Qin Chen buru-buru melihat ke atas, tapi tidak ada apa-apa. Apakah kamu memiliki masalah dengan matamu? Ucap suara itu berkata tidak puas. Qin Chen berusaha melihat ke tempat asal suara itu. Suara itu sebenarnya berasal dari patung batu hitam kecil di samping pintu gerbang menara, karena patung batu hitam itu hanya seukuran telapak tangan, yang membuat Qin Chen tidak menyadarinya. Salam senior, ucap Qin Chen memberi hormat pada patung batu hitam itu. Bagaimanapun, dia masih harus mempelajari beberapa informasi dari pihak lain. Oke, kamu cukup sopan, aku hanya ingin melihat, siapa pemuda yang disukai sosok saat itu, jawab patung batu hitam ini sedang bersenandung. Qin Chen terdiam. Yang aneh adalah patung batu hitam ini tidak memiliki wajah, dan setelah melihatnya, Qin Chen tidak dapat mengingat bentuk pihak lain di benaknya. Qin Chen berkata, senior, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa tubuhku tidak ada di sini? Ucap Qin Chen bertanya-tanya. Sekarang, aku pun tak tahu di mana jasadmu. Karena sosok itu belum memberitahumu, ada beberapa hal yang tidak bisa aku bicarakan terlalu banyak. Apa kau tahu tempat apa ini? Ucap patung batu hitam. Senior, tolong sebutkan sesuatu. Tempat ini disebut Styx. Styx adalah sungai paling aneh di alam semesta. Styx berasal dari dunia bawah, atau Anda bisa menyebutnya dunia arwah, dunia bawah. Qin Chen terkejut mendengar itu. Dunia bawah di benua Tianwu hanyalah sebuah legenda. Dikabarkan bahwa setelah kematian makhluk di daratan, mereka akan memasuki dunia bawah dan bereinkarnasi. Mungkinkah di balik menara tulang ini adalah dunia bawah? Tanya Qin Chen. Ya, setelah menara tulang ini adalah dunia bawah. Adapun mengapa Styx muncul di benua Anda, itu karena rahasia orang dahulu yang tidak dapat saya ceritakan kepada Anda. Anda hanya perlu tahu bahwa menara tulang ini adalah pintu gerbang ke bagian dunia bawah. Ketika Anda jatuh ke Deat Canyon sebelumnya, tubuh Anda sudah mati, tetapi jiwa Anda terbungkus awan cahaya putih. Jiwamu sangat murni. Ini adalah jiwa paling murni yang pernah dilihat kursi ini. Ketika saya melihat jiwa Anda, kursi ini secara alami akan bahagia. Bagaimanapun, jiwa seperti itu sangat enak untuk dilahap. Ucap senior itu. Qin Chen berkata, senior, apakah tujuanmu duduk di sini adalah untuk melahap jiwa? Ahem, melahap jiwa hanyalah hobi kecil dari kursi ini. Tujuan dari kursi ini adalah untuk mencegah orang-orang dari dunia bawah keluar dari lorong. Tentu saja, itu juga untuk mencegah orang-orang dari dunia atas memasuki dunia bawah secara pribadi. Ucapnya, dia melanjutkan, berbicara tentang jiwa Anda yang sangat murni, kursi ini telah siap untuk mencicipinya. Pada saat itu, tiba-tiba cahaya guntur muncul dan akan mengambil tubuhmu.
Kursi ini secara alami tidak setuju. Dan ada sedikit konflik di antara kami. Tentu saja, kursi ini adalah pembicara yang sangat baik. Kami berdiskusi, dan pihak lain telah bekerja sangat keras untuk menabrak penghalang dan membawamu pergi. Ini memang tidak mudah. Karena itu, kursi ini berbaik hati dan membiarkan pihak lain mengambil tubuh Anda. Jadi, Anda tidak akan menemukan jasad Anda di sini. Dan aku pikir tubuh Anda mungkin sudah tidak ada lagi, karena pada saat itu, di bawah cahaya putih, tubuh dan jasad Anda bergabung menjadi satu, membentuk keadaan yang aneh. Saat itu, saya seolah melihat sebuah buku kuno. Tapi kemudian, jiwa dan tubuhmu diambil oleh pihak lain. Mendengar itu, Qin Chen melongo. Dia selalu berpikir bahwa dia dilahirkan kembali di tubuh ini karena buku kuno, tetapi sekarang, dia tahu bahwa ternyata sosok Guntur telah membawanya pergi. Berarti sejak 300 tahun yang lalu, sosok Guntur telah tahu identitasnya. Qin Chen menggelengkan kepalanya karena bingung. Berita yang dia tahu sekarang adalah bahwa sosok Guntur kemungkinan besar adalah ayahnya, yaitu suami dari ibu fisiknya saat ini, Qin Yueqi. Dengan kata lain, sosok Kaisar Po Chen yang dia tangkap sebenarnya adalah anak dari sosok Guntur itu. Tetapi jika ini masalahnya, pihak lain sangat kuat. Mengapa dia membiarkan putranya mati di Deat Canyon dan kemudian membiarkan dirinya dilahirkan kembali? Apakah untuk melatihnya? Tapi ini bahkan lebih tidak bisa dijelaskan. Karena pada akhirnya, jiwa asli Po Chen Wuhuang telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuh fisiknya saat ini. Artinya, Qin Chen saat ini telah menjadi pemilik tubuh fisik yang sebenarnya. Fikir Qin Chen sendiri masih bingung. Atau apa mungkin memang benar diri di kehidupan sebelumnya yaitu Kaisar Po Chen adalah putra sosok Guntur itu. Mata Qin Chen tiba-tiba menjadi cemerlang. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang yatim piatu. Dia tidak tahu pengalaman hidupnya atau siapa orang tuanya. Dia hanya mengandalkan usahanya sendiri untuk menjadi master garis keturunan paling menonjol, penyuling alat, alkemis, dan penyihir formasi di benua Tianwu. Tidak ada yang aneh dengan semua ini, satu-satunya hal yang aneh adalah urat nadi Qin Chen. Qin Chen di kehidupan sebelumnya sudah menjadi master garis keturunan teratas di daratan. Namun, pembuluh darahnya sendiri sangat aneh, dan tidak mungkin diperbaiki. Oleh karena itu, Qin Chen mandek di basis kultivasi Kaisar Wu. Untuk mengubah takdirnya, Qin Chen bahkan memasuki tanah terlarang sendirian. Tapi bukannya jatuh, Qin Chen malah memasuki alam rahasia yang unik. Binatang suci dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di tanah terlarang tidak menyakitinya. Sebagai gantinya, ia memperoleh buku kuno misterius dan rahasia Kaisar Dewa Bintang 9. Dalam kehidupan sebelumnya, Qin Chen hanya berpikir bahwa dia beruntung, tetapi sekarang ketika dia berpikir kembali, semua ini terlalu aneh. Mungkinkah takdirku telah diatur oleh seseorang? Gumam Qin Chen mengerutkan kening, bahkan jika pihak lain adalah kerabat terdekatnya, dia akan sangat kesal jika takdirnya diatur orang lain. Tidak ada orang yang ingin dikendalikan oleh orang lain. Bahkan seorang anak tidak akan pernah suka orang tuanya mengendalikan dirinya sendiri. Siapa yang tahu patung batu hitam itu tiba-tiba berkata, tidak ada yang bisa mengatur nasibmu, bahkan sosok Guntur itu. Qin Chen segera menoleh dan melihatnya dengan ragu. Meskipun aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan, aku juga sangat penasaran setelah kamu dibawa pergi oleh orang itu. Saya menghitung nasib Anda secara khusus, tetapi saya terkejut menemukan bahwa saya tidak dapat menghitung nasib Anda sama sekali. Kursi ini telah menjaga tempat ini selama ratusan juta tahun dan belum pernah melihat yang seperti ini. Ucap patung batu hitam itu bergumam. Jadi sebenarnya, aku pun benar-benar ingin bertanya, siapa kamu dan mengapa orang itu membawamu pergi, tapi sekarang sepertinya kamu bahkan tidak lebih tahu dariku. Ucap patung itu menambahkan. Qin Chen ingat apa yang dikatakan sosok Lei Ying sebelumnya, dan hanya setelah dia menjadi seorang yang mulia,
dia akan memahami kebenaran masalah ini, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Paling tidak, jika dia menjadi yang mulia, dia akan dapat memasuki sungai waktu, dan bahkan memasuki sungai takdir sesuai dengan aturan takdir yang telah dia kuasai, untuk memeriksa masa lalu dan menghitung nasibnya sendiri.